Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto setelah FOMC gitu ya. Jadi kita akan bahas kira-kira berapa suku bunga yang dinaikkan oleh Federal Reserve. Mungkin beberapa teman-teman juga sudah update dari berita-berita yang ada. Lalu nanti kita akan lihat dampak terhadap market kripto bagaimana dan secara outlook itu bagaimana secara analisa teknikal. Dan mungkin di video kali ini kita akan bahas kalau misalnya teman-teman mau mulai untuk mencicil kripto gitu ya, untuk dollar cost averaging untuk investment jangka panjang gitu ya. Kira-kira itu beli altcoin atau kripto apa. Jadi di video kali ini kita akan bahas itu, dan teman-teman bisa share videonya, like ataupun subscribe kalau teman-teman menemukan video ini membantu ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Untuk seperti biasa kita akan membahas tentang update market kripto. Kita lihat untuk market kripto hari ini ya lebih ke arah sideways 0,87% gitu ya. Jadi mengalami penurunan tapi tidak terlalu besar. Kita lihat Bitcoin di area 21.000 turun sekitar 1,4%, Ethereum di 1,5%. Beberapa altcoin justru mengalami kenaikan. Bisa kita lihat beberapa hijau. Kita coba lihat secara 24 jam terakhir di sini ada Elrond ya. Elrond mengalami kenaikan cukup besar sekitar 15%. Ada Helium 7,7%, Uniswap di 7,4%, Solana, Tron dan lain-lainnya. Untuk penurunan kita lihat ada seperti Bitcoin Cash, Monero, Gate Token, DCR yang mengalami penurunan tapi hanya 6-5%. Dan kalau kita lihat secara Fear and Greed Index masih kita di level 7 gitu ya. Dan ini saya mau kasih gambaran untuk teman-teman gitu ya. Extreme Fear level 7 ini sangat jarang terjadi di market crypto gitu. Bayangkan ini dari 1 sampai 100 kita di level 7. Ya, kalau teman-teman perhatikan, kita zoom out sedikit. Nah, ini pada saat grafik Fear and Greed dibuat ini secara maksimalnya kita lihat ya. Nah, ini dari tahun 2018 awal 1 Februari. Kita bisa lihat jarang sekali sebenarnya kita di fase di bawah level 10 secara Fear and Greed-nya. Dan sekarang ini bisa dibilang kita salah satu momen yang paling di bawah. Ini kita lihat di sini sempat mungkin sekitar level 6 atau 5 di tahun 2019 gitu ya. Tapi bisa dibilang ini udah cukup bawah gitu ya. Cukup fearful, market ini sangat ketakutan orang-orang, apalagi terhadap keadaan makro dan lain-lain. Bukan berarti sebenarnya ini bukan berarti market tidak akan ke bawah lagi, bisa jadi ke bawah juga, tapi intinya adalah kita sebenarnya lagi di posisi extreme fear sekali gitu. Nah, sekarang kita akan bahas untuk FOMC bagaimana gitu ya. Nah, mungkin teman-teman udah lihat di mana FOMC Federal Reserve bukan secara mengejutkan gitu ya, menaikkan interest rate atau suku bunga 75 basis point atau 0,75%. Dan ya sebenarnya ini cukup besar sekali gitu ya. Kalau kita lihat dari sini, ini dari Wall Street Journal ya. The Federal Reserve atau the Fed sendiri approved the largest interest rate increase since 1994 atau sejak 1994. Ini pertama kali kita naik 75 basis point. Dan kenapa dia menaikkan 75 basis point? Kita tahu adalah tentang faktor inflasi yang tidak terkontrol gitu ya. Ini mungkin sebagai perspektif ya. Kita coba lihat secara grafik inflation. Kita dari sini. Nah, ini United States inflation, inflasi untuk Amerika. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini grafik secara bulanan gitu ya, year on year-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita lihat di bulan Mei kita punya inflasi itu 8,6% ya, 8,6%. Awalnya banyak analis mungkin memperkirakan kita sudah di paling atas gitu. Kita sudah di paling atas itu pada saat bulan Maret. Di bulan Maret itu inflasi kita berada di 8,5%. Ya, jadi karena kita melihat di bulan Maret 8,5%, lalu kita lihat di bulan April ini sudah sekitar 8,3%. Jadi banyak yang lihat ini kemungkinan kita membaik gitu ya, dan ini mungkin bisa mulai menurun lah istilahnya, inflasinya lebih terkontrol. Tapi kita bisa lihat untuk di bulan Mei terakhir inflasi justru mengalami kenaikan lagi gitu, dan ini membuat ekonomi lebih uncertain, dan mungkin the Fed juga takut juga gitu ya, makanya dia menaikkan basis point-nya cukup tinggi, 75 basis point. Kira-kira seperti itu untuk perspektif aja. Dan kalau kita lihat dari time frame luasnya, nah ini kita bisa lihat ya, dari tahun 2016, 2014 kita nggak pernah inflasi setinggi ini. Sebenarnya untuk di Amerika gitu ya, kalau di Indonesia berbeda. Jadi itu kira-kira. Kita lihat dari sini Yahoo Finance ya, dimana bahas bahwa the Fed is now messaging a much steeper path of rate hikes than it had previously forecast. Jadi dia bilang dia akan menaikkan suku bunga mungkin
agak sedikit agresif ya, naik 75 basis point, dan mungkin the next di FOMC berikutnya mungkin bisa mengalami kenaikan lagi gitu ya. Harus lihat keadaan ekonomi bagaimana, tapi kira-kira itu steeper path lebih tinggi lah gitu ya. Kita lihat juga inflation will not abate as fast as they had expected in their March projections. Jadi Federal Reserve sebenarnya ada proyeksi di bulan Maret tentang inflasi, tapi ternyata perkiraan mereka salah. Ini yang tadi kita bahas ya, tentang inflasi perkiraannya, dan ternyata inflasi tidak akan turun secepat yang mereka kira. Jadi ini mereka harus adjust, mereka punya rencana juga gitu ya, mengganti beberapa rencana. Lalu di sini mereka juga lihat sedikit pesimis juga terhadap ekonomi Amerika, di mana kita lihat the central bank also downgraded expectation on other key economic measures, expecting the US economy to grow by only 1.7% this year. Jadi cuma naik sekitar 1,7%. Dulunya proyeksinya adalah 2,8%. Jadi lebih pesimis mungkin dengan keadaan makro ekonomi sekarang. Oke, kira-kira itu. Kita lihat juga untuk sekarang S&P 500 ya, kita lihat untuk equity market Amerika, saham mengalami merah untuk hari ini. Dan kita lihat memang pada saat market saham buka merah, Bitcoin juga mengalami pressure. Kalau kita lihat sebenarnya tentang FOMC, sebenarnya ini dampaknya cukup negatif gitu ya untuk financial market atau untuk crypto juga. Tapi kalau teman-teman perhatikan secara di grafik Bitcoin gitu ya. Nah, kita buka grafik Bitcoin secara daily. Nah, kita bisa lihat secara daily kalau kita close di sini. Kemarin ya, tanggal 15 Juni, ya, ini kita coba ya, kita ke time frame lebih kecil, 4 jam mungkin ya. Nah, kita lihat pada saat FOMC, mungkin 1 jam ya, jadi lebih kelihatan. Nah, kita bisa lihat pada saat FOMC, sebenarnya ini market justru mengalami pump yang cukup lumayan. Kita lihat ini dari jam 12 malam sampai tinggi. Jadi ini cukup ada pump yang cukup besar, ini sekitar 13%. Gitu ya, market sempat pump 13% pada saat FOMC. Padahal beritanya negatif gitu ya, mungkin karena market melihat kalau misalnya 75 basis point ini akan cukup negatif, makanya karena market ekspektasinya turun, justru dia mengalami kenaikan. Kira-kira seperti itu. Berikut pula kalau teman-teman perhatikan untuk S&P 500 juga gitu ya, sempat mengalami kenaikan juga. Nah, walaupun untuk sekarang pada saat buka ini mengalami penurunan lagi. Dan hasil kita lihat untuk Bitcoin pun untuk sekarang ya mengalami penurunan, bahkan tadi sempat ke level 20.700. Tapi bisa kita lihat untuk saat ini sebenarnya tetap ada key support yang kuat untuk Bitcoin gitu ya. Bitcoin menemukan support yang kuat mungkin di daerah sekitar 20.000, 20.100 ya, di daerah kotak warna ini. Karena memang ini adalah level psikologi juga. Kalau misalnya Bitcoin break 20.000, artinya kita akan masuk ke dalam level belasan dolar lah gitu ya. Mungkin bisa 19.000, 15.000 atau mungkin 13.000 pun juga bisa. Jadi kira-kira itu kalau kita lihat dari FOMC. Tapi sebenarnya pump seperti ini bukan sesuatu yang baru gitu ya, baru kita temui. Kalau teman-teman perhatikan di FOMC sebelumnya, kita lihat ya di bulan Mei, di tanggal 3 sampai 4 Mei. Nah, nih teman-teman perhatikan juga 3 sampai 4 Mei kalau kita zoom out. 3 sampai 4 Mei kita coba cari ya, 3 sampai 4 Mei di area ini. Nah, ini 3 sampai 4 Mei di area dua area ini gitu ya, di sini. Nah, kalau kita perhatikan pada saat FOMC ini juga mengalami pump yang cukup lumayan gitu ya. Ini Bitcoin pump sekitar 5%. Dan ini mungkin membuat market, oh ini kita akan pump. Tapi alhasil the next day atau hari berikutnya malah nih Bitcoin mengalami penurunan dari level 38 ribuan turun sampai ke level 29 ribu gitu ya. Justru ini pada saat FOMC. Apakah hal yang sama akan terulang? Kita akan lihat. Tapi ini bisa jadi hal yang sama juga, di mana pada saat FOMC mengalami kenaikan, lalu mengalami penurunan di hari berikutnya. Kira-kira seperti itu ya. Ini tuh untuk the Fed. Selanjutnya kita bahas untuk berita yang kemarin kita bahas, yaitu adalah Three Arrows Capital gitu ya. Beberapa korban dari penurunan market kripto. Kalau teman-teman belum nonton, silakan nonton video-video ini ya, dalam lanjutan untuk kripto. Kita lihat ini dari tweet dari si Miles Dutcher, dia cukup bagus dan saya cukup setuju. Dia bahas bahwa like many investor ya, seperti investor kripto lainnya, venture capital and asset manager seperti Three Arrows Capital, Celsius, ini yang fundingnya cukup besar ya, bisa dibilang mereka mungkin whale paus yang cukup ada capital yang cukup besar juga. Overconfident, terlalu percaya diri juga. Pada saat bull market mereka making money terus gitu ya, dan ternyata pada saat bear market
mereka over leverage gitu ya, over leverage dan nggak ada hedging, makanya ini mereka dijadikan target ya. Three Arrows Capital dan Celsius yang sempat mengalami kendala untuk liquidationnya dan lain-lain ya. Salah satu yang kalau teman-teman perhatikan bagaimana cara kita play berita seperti ini ya. Kalau kita lihat untuk memanfaatkan momentum, untuk sekarang Celsius ini udah ada plan atau rencana untuk perbaiki gitu ya Celsius, tapi Three Arrows Capital ini belum ada berita lainnya. Tapi kalau kata si Miles, bisa jadi, dan ini cukup masuk akal juga, adalah untuk kita memperhatikan aset-aset yang mereka invest ya, aset-aset kripto seperti Avalanche, Bitcoin, Ethereum sebenarnya tidak ya. Kita mungkin Kusama, Mina, dan lain-lainnya yang kecil-kecil, AAV, Ardana, Balancer, dan lain-lain. Karena ada kemungkinan kalau misalnya ternyata mereka dikatakan mungkin tanda kutipnya bangkrut gitu ya, atau mereka failed gitu ya, bisa jadi mereka akan menjual mereka punya token allocation gitu ya, token alokasi pada saat mereka mendapatkannya ya. They'll presumably look to dump during the upcoming unlocks ya. Langsung jual, kenapa? Karena mereka membutuhkan capital. Jadi bisa jadi gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan juga untuk beberapa hal ini. Walaupun memang sebenarnya ini cukup banyak kripto yang besar juga yang mereka invest. Karena Three Arrows Capital ini bukan venture capital yang kecil gitu ya, cukup besar. Jadi itu dimana kita bahas inflasi, kita bahas perbandingan FOMC juga. Kalau kita lihat secara short term price untuk Bitcoin kali ya, kita dari 30 menit terakhir. Nah ini kita bisa lihat memang sempat kemarin kita bahas di video sebelum FOMC mulai ya, dimana market ini menemukan rejection dan memang kita mengalami penurunan, tapi pada saat FOMC justru dia mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga ya, walaupun dengan berita yang negatif gitu ya. Tapi memang kalau teman-teman perhatikan sebenarnya kita belum break major support kita, bahkan di sini kita ada rejection sedikit ya di area level kisaran 22.700 22.800 di daerah sini gitu ya, teman-teman bisa perhatikan. Jadi ini bisa kita perhatikan juga. Nah sekarang ini kita mengalami penurunan. Bisa jadi mungkin kita bisa turun dulu untuk melanjutkan kenaikan, atau malah kita breakdown dari support kita di area 20.000. Jadi tetap harus berhati-hati juga gitu ya. Ini untuk Bitcoin, dan target hampir sama. Saya lihat kalau secara pribadi saya rasa 20.000 ini tidak akan bertahan terlalu lama gitu ya. Mungkin kita bisa naik, tapi secara target kemungkinan besar dengan secara makro yang ada gitu ya, bisa jadi kita tes mungkin ke level 18.000 atau 17.000 gitu ya. Seperti yang kita targetkan kalau kita lihat secara dari time frame weekly-nya atau mingguannya gitu ya, dimana biasanya di level support di sini di kisaran level 19.000, 18.000, 17.000-an. Ini mungkin kita turunkan sedikit ya di daerah sinilah kira-kira ya untuk level untuk Bitcoin. Mungkin bisa terjadi. Tapi tetap kembali lagi, bukan berarti ini bukan adalah momen. Mungkin kalau teman-teman ada capital bisa mulai dollar cost averaging juga gitu ya, atau mungkin mencicil. Salah satunya mungkin untuk Bitcoin, karena Bitcoin cukup mengalami penurunan yang cukup luar biasa gitu ya. Ethereum juga dari stake Ethereumnya dan Ethereumnya sendiri. Lalu Ethereum juga cukup ada katalis positif juga dengan Ethereum 2.0-nya gitu ya. Kalau untuk altcoin bagaimana? Altcoin sebenarnya saya rasa masih bisa mengalami penurunan tambahan. Kenapa? Nah ini salah satu yang teman-teman bisa perhatikan. Kalau kita perhatikan dari Bitcoin dominance, pada saat penurunan yang kita alami selama beberapa hari terakhir, Bitcoin dominance ini melakukan sesuatu yang tidak biasa gitu ya. Dimana Bitcoin dominance-nya biasanya kalau market crypto turun, ini Bitcoin dominance akan naik gitu ya. Tapi ternyata untuk sekarang, penurunan sekarang, Bitcoin dominance-nya ini mengalami penurunan. Nah, jadi perbedaannya nih. Nah, kalau kita lihat secara sentimen, kalau kita mengalami penurunan, mungkin teman-teman lihatnya adalah sebagai altcoin seasons. Tapi kalau kita lihat dari sentimen yang ada, sebenarnya altcoin season kemungkinan besar tidak akan terjadi juga. Karena memang secara makro, orang-orang tuh takut. Orang-orang lebih memilih untuk memegang aset-aset yang safe, yang aman. Jadi bisa jadi mungkin ini hanya penurunan sesaat dan mungkin bisa mengalami kenaikan lagi. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa Bitcoin dominance ini bisa turun segitu drastis dalam beberapa hari terakhir? Ya, jawabannya adalah bisa jadi karena Celsius gitu ya, karena kasusnya Celsius, permainan paus besar yang memang difokuskan untuk bermain dengan Bitcoin ya, liquidation price-nya untuk Bitcoin-nya sendiri. Makanya Bitcoin-nya yang terkena selling pressure, altcoin tidak terlalu mengalami penurunan. Nah, kalau misalnya ternyata Bitcoin dominance yang mulai mengalami kenaikan lagi di saat penurunan berikutnya, saya rasa altcoin bisa turun lebih dalam gitu ya. Tapi kembali lagi, disclaimer on and do your own research, ini hanya sebuah pengamatan aja gitu ya, tapi ini cukup penting juga.
Jadi mungkin kira-kira itu dulu untuk update market crypto hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like, ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching. And see you in the next video. Bye-bye.